Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Febriana dengan NIM D1121111012. Saya dari Teknik Informatika 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Q Double English, yang dimana video ini untuk memenuhi tugas UAS pada struktur data. Baik, apa itu Q? Q atau antrian adalah suatu kumpulan data yang mana penambahan data atau elemen hanya dapat dilakukan pada sisi belakang, sedangkan penghapusan atau pengeluaran elemen dilakukan pada sisi depan. Karakteristik penting Q adalah bersifat FIFO atau first in first out. Artinya, data yang terlebih dahulu masuk merupakan data yang akan keluar terlebih dahulu. Seperti halnya pada antrian yang biasa kita lakukan sehari-hari, seperti mengantri di supermarket ataupun antrian untuk membeli tiket. Baik apapun keseharian itu. Antrian dimulai dari depan ke belakang. Jika yang berada di depan belum pergi meninggalkan antrian, maka antrian yang ada di belakang akan terus bertambah dan antrian paling belakang di sini dinamakan rear atau tail. Jika ada yang keluar dari antrian atau DQ, maka data tersebut adalah yang paling depan atau head front, dan data berikutnya setelah data yang keluar berubah menjadi yang paling depan atau head or front. Nah, jadi jika ada dua data, misalnya data pertama 5, data kedua 10. Jika data 5 dihapus, maka yang menjadi front adalah data yang isinya 10. Berarti yang 5 kan sudah tidak ada. Baik, operasi standar Q. Ada NQ atau menambahkan elemen ke antrian. Ada DQ untuk menghapus data pertama pada antrian. Ada isFull untuk memeriksa apakah ruang Q sudah penuh atau belum. Ada isEmpty untuk memeriksa apakah ruang Q kosong atau tidak. Ada count untuk menghitung banyak data pada antrian. Ada display or view untuk mencetak semua data pada antrian. Ada destroy or clear untuk menghapus atau membersihkan semua data pada Q. Di sini analoginya. Di sini ada 4 data. Yang pertama ada 10, yang data pertama itu dinamakan front. Kalau dalam linked list itu disebutnya head. Nah, di sini ada yang data terakhir 5. Kalau dalam Q dinamakan rear. Kalau dalam linked list itu namanya tail. Nah, tapi fungsinya sama saja. Nah, di sini untuk data pertama, untuk menambahkan elemen pada prod ini dan dihapus elemen dari data ini. Nah, di sini untuk menunjukkan next-nya yaitu ke 4. 4 prep-nya ke 10. Nah, begitupun yang lainnya. Di sini ada data kedua 4 ke 3 2. Dan di sini juga untuk menambahkan elemen pada rear yaitu 5 dan menghapus dari rear. Baik, kita langsung saja ke program bahasa C++. Nah, di sini ada C++ untuk implementasi, DQ untuk double linked list. Nah, di sini ada headernya yaitu include bits or stdc++.h. Lalu di sini kita inisialisasi using namespace std. Lalu di sini ada node untuk double linked list, di mana kita buat struct dengan nama node. Lalu di sini ada variabel dengan tipe data integer namanya data. Variabelnya namanya data. Lalu di sini ada node dengan pointernya prep dan next. Lalu di sini ada fungsi untuk menambahkan pada node baru. Di sini ada static node, pointernya getNode dengan parameternya variabel data. Di sini ada node pointer new node. Nah, node malloc size of node. Maksudnya yaitu maka node ini akan mengakulasikan alamatnya yaitu ke new node. Nah, new node ini mengakses data sama dengan data. Data itu apa? Data itu yang inputan yang kita masukkan nanti. Lalu new node mengakses prep sama dengan new node mengakses next sama dengan 0. Nah, berarti ini tuh new node baru. Return new node, berarti kembali ke new node. Lalu di sini ada struktur untuk merepresentasikan DQ. Di sini ada tipenya kelas DQ dengan nama DQ. Lalu di sini ada node pointer front dan ada node pointer rear dengan variabel size. Variabel size yaitu untuk jumlah pada datanya berapa. Lalu di sini ada public DQ.
Di sini front sama dengan rear sama dengan 0, size sama dengan 0. Berarti kalau front sama dengan rear sama dengan 0, berarti kan itu kosong. Berarti size-nya ukuran dari itunya berapa data? Berarti ada 0 karena belum ada data sama sekali. Nah, di sini untuk operasi pada DQ-nya, di sini ada fungsi void insert front dengan parameter variabel dengan tipe data integer, namanya variabel data. Lalu di sini ada fungsi void insert rear dengan parameternya tipe data integer variabel data. Lalu di sini fungsi void delete front, fungsi void delete rear. Lalu di sini ada variabel dengan variabel get front tipe data integer. Lalu di sini ada juga variabel get rear dengan tipe data integer. Lalu di sini juga ada tipe data integer dengan nama variabel size. Lalu dengan ada tipe data boolean dengan namanya isEmpty. Lalu di sini ada fungsi erase untuk menghapus semua data. Lalu di sini ada fungsi untuk mengecek apakah DQ ini kosong atau tidak. Dengan tipe data boolean DQ is empty. Nah, apabila datanya kosong, berarti return front-nya sama dengan 0. Di sini juga ada fungsi untuk kembali ke number elemen di DQ. Nah, dengan variabel tipe data integer DQ size, berarti return size. Nah, di sini ada fungsi untuk menambahkan elemen di front. Dengan fungsi void DQ insert dengan nama insert front, lalu parameternya variabel data dengan tipe data integer. Di sini node pointer new node sama dengan node get node dengan parameter variabel data. Jika true atau benar, lalu dengan elemen baru tidak bisa ditambahkan apabila kondisinya overflow atau berlebihan data. Nah, di sini ada pernyataan if else. Jika new node sama dengan 0, maka tampilkan overflow atau kelebihan data. Else, apabila datanya tidak berlebihan, maka jika DQ itu kosong, kita jalankan if front sama dengan 0, rear sama dengan front sama dengan new node. Berarti ini node baru. Nah, lalu di sini insert tambahkan node di front. Else, new node mengakses next sama dengan front, lalu front mengakses press sama dengan new node. Front sama dengan new node, berarti front itu adalah new node. Berarti ada satu data yang akan ditambahkan ini node baru. Nah, lalu di sini increment untuk jumlah elemen. Berarti kan untuk menambahkan data, berarti size-nya atau ukurannya atau sejumlah datanya akan bertambah. Berarti size-nya plus increments. Lalu di sini untuk fungsi untuk menambahkan elemen di rear. Sama seperti fungsi void DQ dengan nama insert rear dengan parameter variabel data tipe data integer. Lalu di sini ada node pointer new node sama dengan node get node dengan parameternya data. Nah, jika benar, lalu buat elemen baru tidak bisa ditambahkan apabila kondisinya overflow sama seperti tadi. Nah, di sini ada pernyataan if else dengan new node sama dengan 0, maka tampilkan overflow. Lalu kita jalankan else apabila si datanya tidak overflow. Nah, di sini ada if DQ itu kosong, maka jalankan if yaitu rear sama dengan 0, front sama dengan rear sama dengan new node. Nah, berarti di sini untuk menambahkan node di rear-nya yaitu dijalankan else. New node mengakses prep sama dengan rear. Rear mengakses next sama dengan new node. Rear sama dengan new node, berarti rear itu adalah new node. Nah, di sini juga sama, size-nya berarti increments plus karena akan menambahkan data di rear. Lalu di sini untuk fungsi menghapus elemen dari front dengan fungsi void DQ. Di sini untuk menghapus front, jika DQ kosong lalu underflow kondisinya atau tidak ada data pun. Nah, di sini ada pernyataan if is empty, tampilkan is empty atau kosong, maka tampilkan underflow. Lalu di sini hapus node dari front lalu dengan adjustment in the links. Nah, kita jalankan pernyataan else node dengan pointer temp atau tempat sementara untuk front, inputan frontnya. Front sama dengan front mengakses next. Nah, di sini jika hanya satu saja elemen, maka kita jalankan if front sama dengan 0, rear sama dengan 0, berarti ini ada satu data. Else jalankan front mengakses wrap sama dengan 0, berarti free temp, berarti kita hapus si tempnya atau si frontnya, elemen dari frontnya. Nah, di sini decrements jumlah elemen, berarti kan kalau menghapus data dari front, berarti jumlah dari data si frontnya akan berkurang, berarti size-nya decrements atau min. Lalu di sini ada fungsi untuk menghapus elemen dari rear, sama seperti tadi dengan fungsi DQ
namanya delete rear. Di sini if DQ is empty lalu underflow kondisinya. Jika di sini datanya underflow atau tidak ada datanya, maka kita akan jalankan yang if ini. If is empty atau kosong, maka tampilkan underflow. Lalu jika ada datanya, maka kita jalankan else-nya. Menghapus node dari rear dan membuat adjustment in the links. Berarti else-nya node pointer temp sama dengan rear. Temp itu untuk penyimpanan sementara akan menyimpan data dari rear. Rear sama dengan rear mengakses prep. Nah, di sini jika hanya satu elemen, maka kita jalankan if rear sama dengan null, front sama dengan null. Nah, berarti kita jalankan else-nya rear mengakses next sama dengan null, berarti kita free temp, berarti hapus data dari rear. Maka di sini saja decrements atau min karena jumlah dari data rear akan berkurang. Lalu di sini fungsi untuk return element at the front, berarti dari front. Nah, di sini ada variabel DQ dengan tipe data integer dengan nama getFront. Lalu di sini jika DQ itu kosong, lalu kita kembali dan di sini pernyataan if-nya if is empty atau kosong, maka return -1. Nah, return front mengakses data. Di sini fungsi untuk return the element at the rear, berarti untuk rear. Di sini ada variabel DQ dengan tipe data integer namanya getRear. Fungsinya itu berupa variabel. Ini fungsinya berupa tipe data integer. Lalu di sini kita if DQ is empty apabila kosong, lalu returns. Nah, di sini pernyataan if sama seperti tadi. Jika kosong datanya, maka return -1. Lalu return rear mengakses data. Nah, di sini ada fungsi untuk menghapus semua elemen dari DQ. Di sini dengan fungsi void DQ erase atau untuk menghapus semuanya. Di sini rear sama dengan null. Dengan pernyataan perulangan while front tidak sama dengan null, berarti front itu ada datanya. Berarti kita akan menjalankan yang ini. Node pointer temp sama dengan front, berarti temp itu untuk menyimpan sementara dari data front, lalu front sama dengan front mengakses next. Berarti free temp, berarti menghapus semua datanya. Front next, free next sampai size-nya sama dengan 0 karena akan dihapus semuanya, berarti size-nya 0. Lalu di sini ada untuk program utamanya dengan integer main. Di sini ada DQ dengan nama DQ DG. Lalu di sini tampilkan insert elemen 5 dari rear. Nah, dengan pemanggilan fungsi dari DG insert rear 5. Nah, berarti kita akan memasukkan data dari rear yaitu 5. Lalu kita tampilkan lagi insert elemen 10 untuk rear. Juga berarti kita ada dua data pada rear, 5 sama 10. Nah, untuk menambahkan data di rear. Lalu di sini kita tampilkan rear dari elemen rear terakhir dari elemen dan kita panggil getRear. Berarti adalah 10. Karena kan yang pertama 5, lalu 10, karena 10 yang terakhir berarti 10 yang dikeluarkan di sini karena rear terakhir. Lalu di sini DG delete rear. Nah, untuk menghapusnya berarti 10 ini dihapus. Karena untuk penghapusan yaitu dari belakang. Kita tampilkan setelah penghapusan rear elemen baru, maka elemen barunya adalah 5. Berarti tinggal 5. Karena 10 sudah dihapus. Nah, berarti kita pemanggilan dari DQ getRear. Inline. Lalu di sini untuk menampilkan cout tampilkan insert elemen 15 dari front. Berarti kita untuk menambahkan elemen 15 di front dengan pemanggilan fungsinya DG atau DQ insert front 15. Berarti kita baru satu data dari front. Nah, cout tampilkan front terakhir dari elemen. Kita tampilkan dari pemanggilan untuk DQ get front. Berarti adalah 15 karena kan ada satu. Lalu di sini tampilkan number dari elemen DQ. Berarti dari DQ itu ada berapa? Ada berapa data? Ada 2. Tadi 10 sama 15. Tadi 5 sama 15 karena 10 sudah dihapus. Nah, berarti kita pemanggilan di sini untuk delete front. Untuk delete front-nya tampilkan setelah delete front, maka front is berarti setelah kita menghapus dari front elemennya yang 15 tadi, berarti front is berarti frontnya tinggal berapa? 5. Karena kan berarti di sini tinggal
Artinya di sini pron sama dengan rear sama dengan 5. Berarti kan menunjukkan 5, hanya ada satu data. Dan kita manggil dari DQ get pron. Lalu kita return 0. Nah, coba kita running. Nah, benar. Coba kita perbesar. Di sini untuk insert pertama elemen pada rear adalah 5. Insert elemen 10 pada rear. Berarti di rear itu ada 2 data ya, 5 sama 10. Nah, rear elemennya tinggal 10. Karena kita sudah rear elemen terakhirnya 10. Lalu setelah kita delete rear elemen barunya tinggal 5. Kenapa kita kalau menghapus dari belakang? Karena kalau dari Q itu penghapusannya dari belakang. Karena 5 ini adalah yang pertama mengantri, maka yang dihapus adalah 10. Berarti dari rear itu ada berapa data? 1, yaitu 5. Lalu di sini untuk insert elemen, untuk menambahkan elemen pada pron 15, berarti pron itu ada satu data, yaitu 15. Lalu untuk number elements dari DQ, berarti di DQ itu ada berapa datanya? Ada 2, 5 sama 15. Lalu setelah kita hapus pron, elemen baru pron itu adalah 5, karena kan 15 dari pronnya sudah dihapus. Jadi di sini ada satu data. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.